Makanya kata ulama, kalau seandainya engkau masuk masjid kehilangan sandal di masjid, kada apa-apa, bersyukur. Yang paling mengerikan adalah sandal kalau sudah sampai ke masjid. Ini bahaya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun menanam bayam. Kalau ingin subur ditambahi pupuk. Dari pendengaran ucapan salam, kayaknya Bapak Ibu sudah ngantuk. Pinaloyo banget menjawab salam. Ngantuk, Bu? Ngantuk, Pak? Belum? Kalau belum, kita tambah pantunnya. Kalaulah pisau sangatlah tajam, jangan dibuat anak mainan. Dari tadi ku dengarkan jawaban salam, kayaknya Bapak Ibu belum makan. Udah makan? Kan ya juga lo wah. Makanya karena belum makan tuh, makanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang uyuh banget. Tadi Pak Kapolres mentang-mentang ganteng, jawabannya semangat. Hiri ulon. Hujan, lapar, menggulai nangka memakai garam. Nangka dimakan di siang hari. Dari tadi ku dengarkan gayanya ucapan salam, kayaknya bapak-bapak hendak kawin lagi. Bapak, pina uyuh banget jawab. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semangat. Walaupun belum makan, tapi semangat. Subhanalladzi, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma alhimna marashida umurina wa'idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, para cerdik pandai, para imam masjid dan hadirin ulama yang dirahmati Allah. Yang kami hormati juga Bapak Kapolres Tembilan Hulu, Bapak Lurah Tembilan Hulu, Bapak RT, Bapak RW, siapa lagi nih? Serta seluruh jemaah yang tidak bisa ulun sebutkan satu-satu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hamba Allah yang akan diberikan surga nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang membawa kita dari satu ajaran tidak kenal akan Allah. Maka asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal kalimah la ilaha la ilaha Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimat yang menandakan di mana di saat seseorang terhunjam hatinya akan kalimah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan setiap amalnya dengan angka 1. Setiap amalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan asbab daripada kalimah yang dimiliki dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini kita disempatkan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk sesamaan berataan di sini. Karena jarang orang yang mau beristilah duduk di pengajian, karena sunyaan sibuk dengan keperluan masing-masing. Tapi hari ini, malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sempatkan kita duduk, artinya Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang siap dimuliakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah peristiwa, di mana malam ini kita ingatkan untuk peristiwa ini. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra. Hafal? Coba 1, 2, 3. Subhanalladzi asra. Sampai itu aja dulu. Kata Allah, Maha Suci Allah yang memperjalankan. Artinya kita ini Pak disuruh jalan-jalan hidup. Bu, suahkah bapak-bapak, ibu-ibu jalan-jalan? Pernah Pak jalan-jalan? Bu, suah jalan-jalan? Kemana? Ada jalan-jalan itu jauh jaraknya, ada juga jalan-jalan itu yang dekat jaraknya. Pak, suahkah jalan-jalan jauh? Kemana paling jauh? Bu, kemana paling jauh? Kemana Pak? Ke Buntung. Pas Sungai Luar. Pas Sungai Luar paling jauh. Main pasiannya hidup. Kadang-kadang jalan-jalan yang jauh itu ada orang, Ustadz aku jalan-jalan jauh, ada yang sampai ke Makkah, ada yang sampai ke Madinah, ada yang sampai paling parah ke tetangga sebelah. Tetapi kata Allah, jalan yang baik itu adalah jalan-jalan yang ia bisa mendatangkan keimanan, jalan-jalan yang bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah. Ini jalan-jalan yang terbaik. Makanya di saat orang mukmin, di saat ia niat untuk jalan-jalan ke Pekanbaru, umpamanya nih, anak ke Pekanbaru, kalau niatnya bukan untuk ketakwaan kepada Allah, dia tidak boleh menjamak qasar salat. Tidak boleh Pak. Kalau niatnya hanya nonton bioskop ke Pekanbaru, maka tidak boleh dia mensolat itu jamak qasar. Haram hukumnya. Hati-hati. Aku sembahyang jamak qasar aja biar nyaman dari perjalanan juga. Tapi niatnya salah. Makanya niat kita ingin berangkat itu karena Allah dulu. Walaupun di sana nanti jalan-jalan di mall, kita nonton bioskop, kita main-main sama kawan, tapi niatkan dari tembilan, niatnya silaturahim. Nah, artinya niat jalan-jalan untuk meningkatkan iman. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, melakukan perjalanan Asra ini itu untuk menambah keimanan kakak jalan. Nambah keimanan apa tidak Bu? Nambah.
Ulun tanya lagi, apakah Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra ini itu jauh atau dekat? Jauh apa dekat? Jauh. Bayangkan, asra lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya hampir 3.600 km, dan itu perjalanan menempuh dengan perjalanan di waktu itu 3 bulan. Kalau kita pakai pesawat hampir 3 jam. Jauh juga jaraknya. Berjalan batis kira-kira berapa lawas? Jauh perjalanan Nabi, belum naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Itu setiap tingkatan langit yang dinaiki dalam hitungan menggunakan pesawat Apollo. Jadi ngarannya Apollo loh. Apa ngarannya pesawat antariksa? Apollo tuh terbang. Dulu siapa Pak yang terbang pakai Apollo tuh, melihat bulan? Neil Armstrong. Itu melihat bulan itu bukan langit pertama, masih batasan antara langit. Itu puluhan tahun, belum langit kedua. Bahkan dalam riwayat sampai ke langit ke-7 hampir 300 tahun. Jauhnya Nabi berjalan. Tetapi perjalanan ini disampaikan Nabi kepada umatnya, banyak umat kada percaya. Kenapa tidak percaya? Nabi ya Muhammad, apa yang kau sampaikan? Apakah benar tadi malam kau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, iya, kami sudah 10 tahun ya Muhammad percaya dengan engkau. Sudah 10 tahun kami yakin engkau Nabi, tapi ngapa kau pembual? Orang kada percaya. Kenapa kau berbohong hari ini? Begitu dikatakan orang. Kenapa? Karena orang menangkap bahasa Nabi itu dengan akal. Dengan akal, masuk akal, kada masuk akal. Contoh, Bu, Pak, percaya ndak malam tadi ulun sembahyang di Makkah? Percaya ndak? Kada percaya, Ustaz membualnya aja sembahyang di Makkah, iyanya aja ada cungkong di sini duduk. Kada percaya orang. Kada ada jaminan, kada ada bukti fisik. Aman kepolisian, Pak, ada bukti fisik, foto dulu kan, duduk selfie, kling, ya bukti fisik. Ketahuan tuh bahwa kita di sini. Pak Lurah tadi, aduh Ustaz, aku udah janji, Ustaz lupa aja. Paksa fotonya. Kamu kada ada fotonya, orang kada tahu. Ada buktinya. Nabi tidak ada bukti. Banyak tidak percaya. Bayangkan, kalau kita ikuti bahasa Quran dengan akal, kada masuk otak, maka kita menidakkan bahasa itu. Tapi kalau kita ikuti dengan bahasa iman, maka summa insya Allah kita akan yakin. Contoh, Bu, Pak, suahkah dengar ada Nabi yang memukul banyu lalu terbelah 2? Pernah? Ada Nabi yang memukul dengan tongkatnya, itu air terbelah 2. Pernah dengar? Siapa? Siapa Pak? Nabi Musa. Hebat ya kanak-kanak. Nabi Musa Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, kan hawariqul adat, kadang masuk akal. Pada saat dia dikejar-kejar tentara Fir'aun, maka tentara Fir'aun ini mengejar Nabi Musa alaihissalam dengan segala peralatan perang lengkap, pedangnya, panahnya, cambuknya, semua, kudanya. Sedangkan Nabi Musa beserta jemaahnya, kaumnya, tanpa apa-apa, berlari, tidak berkuda, dikejar-kejar. Nabi Musa bukan kada jagoan. Nabi Musa itu Pak kuat, luar biasa. Pernah suatu ketika beliau meninju orang, ada kaum berkelahi berdua. Nabi Musa membela yang kaumnya ditinjunya orang kaum Fir'aun ditinju, ninju, mati lah. Hebatnya sekali tinju mati. Mike Tyson meninju belum mati lagi orang. Nabi Musa sekali tinju mati. Makanya ada dalam Al-Quran itu bacaan, wa idza batastum jabbarin.
Nabi Musa minta kekuatan kepada Allah. Kalau seandainya Nabi Musa ingin melawan Fir'aun, bisa, tapi dia ingin menyelamatkan umatnya. Makanya tulaknya pergi menjauhi Fir'aun, tapi dikejar. Pada saat hujung pengejaran, Nabi Musa alaihissalam menghadapi lautan yang luas. Bingung Nabi Musa. Di belakang musuh mengejar, ingin membunuh. Di depan lautan, kemana bukan? Tidak ada bisa lari. Lalu Nabi Musa pasrah doa kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa Nabi Musa. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau. Beri kami pertolongan, beri kami kekuatan ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan ya Allah selain yang Engkau berikan untuk menolong kaum yang lemah. Datang kekuatan Allah. Ya Allah, Musa, pukulkan tongkatmu. Nabi Musa kan tahu tebalah laut kok. Tidak tahu. Dalam hati, kenapa Allah suruh pukul tongkat? Padahal aku minta tolong. Pukul tongkatmu. Dipukul Nabi Musa, tongkatnya blok. Tebalah lautan pa. Ulun cobai di rumah, ulun ambil tongkat, tulak ke paret. Ulun hibaskan ke paret. Ada yang mau bebelah banyak. Kalau mau belah, penasaran kuat-kuat menabuk. Ulun nanti gugur ke laut. Astagfirullahaladzim. Untung bisa kekunyong. Aduh. Nabi Musa, laut terbelah, bersisir ke kanan, melurikan ke kanan airnya, ke kiri lari ke kiri, membentuk jalan. Nabi Musa katakan, tarik, jalan, lari kepada umatnya ini untuk memasuki daripada terowongan lautan itu. Hebatnya Allah membuat sebuah skenario orang beriman. Nabi Fir'aun melihat laut terbelah, dia sudah yakin ini pasti perbuatan Tuhannya Musa. Tahunya. Sampai waktu Nabi Musa di seberang, Fir'aun terus mengejar sampai di tengah lautan. Pada saat itu Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya, dan kemudian air kembali seperti semula utuh. Matian Fir'aun dah. Mampus kau, jahen tua mengajar-ngajar aku. Begitu. Masya Allah. Kita lihat lagi ada peristiwa ini diterima dengan iman karena dia mukjizat. Ada lagi peristiwa, ada seorang nabi yang dibakar tapi kedinginan. Hebat lagi loh. Tahu? Siapa? Yang dibakar kedinginan? Siapa, Bu? Ibrahim. Nabi Ibrahim ini pada saat dia itu menghancurkan berhala-berhala, maka pada saat itu ditangkap oleh Raja Namrud dan kemudian dibakar di api. Apinya besar, panas luar biasa. Pada saat itu datang malaikat menawarkan diri. Wahai Ibrahim, apa perlu kami bantu untuk memadamkan api? Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi wakilku ya malaikat. Biarkan Allah yang bekerja menolong aku. Aku sudah berusaha untuk membantu Allah, mendakwahkan agama Allah. Aku yakin Allah jadi wakilku untuk membantu aku. Datang pulang burung pipit. Burung pipit tahu? Burung pipit? Burung pipit itu halus saja. Dia kemudian mengambil daun dengan paruhnya. Diambilnya daun dengan paruhnya, lalu kemudian dia pergi ke sungai. Diambilnya air dari paruhnya sungai, dari daun itu, sehingga tetesan air itu dimasukkannya ke api yang besar. Kira-kira pajah nggak ada, Pak? Pajah enggak, Pak? Pajah enggak api? Enggak pajah. Apa kata malaikat? Ya burung pipit,
Sia-sia pekerjaanmu itu. Tidak mungkin air yang kau ambil dari paruhmu itu akan memadam kobaran api. Apa kata burung pipit? Ya malaikat. Ya, kau tahu apa yang aku lakukan? Enggak. Aku kan sebenarnya tidak percaya juga, aku tidak mungkin bisa memadamkan api. Tapi aku, kata burung pipit, sudah berusaha membantu seorang Nabi Allah. Jadi kalau kita ini ada orang baik, bantu. Jangan ada orang baik kita sakiti. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Dan hebatnya Hawa yang pun ada, kadang mungkin dengan akal. Amanah cubai ya. Kira-kira terbakar kalau ada anak di api kita nih. Menyalakan burung kompor gas cak. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kira-kira terbakar kata Pak? Terbakar kata Pak? Terbakar Pak. Kenapa? Karena keyakinan kita tidak seperti Nabi Ibrahim. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan lagi, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, ku perjalankan hambaku di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bayangkan turunnya ayat ini, masjid belum ada Pak. Masjid belum ada. Nabi Muhammad membangun masjid bernama Masjid Quba waktu beliau pertama hijrah ke Madinah. Itu dibangun masjid pertama namanya Masjid Sajadah Yasjidu Masjidan. Tidak ada masjid, orang Makkah kada tahu ngaran masjid itu dulu. Tapi Al-Quran sudah mengatakan, Allah mengatakan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi belum hijrah. Diperjalankan Nabi Muhammad SAW di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua masjid sekaligus disebutkan. Kalau tanggung-tanggung, dulu Makkah itu bentuknya hanya petak saja. Kalau sekarang kita pergi ke Makkah, itu sudah banyak di sekelilingnya masjid untuk tempat sholat. Dibuat masjid sekeliling daripada Ka'bah. Maka di situ kata Allah Masjidil Haram. Bukan Allah katakan waktu itu Makkah wa Palestina, tapi masjidnya disebut Allah. Waktu itu belum ada masjid. Baru kemudian berdiri masjid. Hebatnya Allah sebutkan duluan padahal masjidnya belum ada. Kenapa jadi masjid disebut Allah? Karena masjid ini Bapak Ibu tempat mulia. Ibu yang suka ke masjid insya Allah mulia. Bapak-bapak yang suka ke masjid insya Allah Allah muliakan. Anak-anak remaja masjid yang suka ke masjid insya Allah mulia. Lain orang ke masjid menyuntan kotak impak, nah itu lain bilang. Ada yang sengaja ke masjid cari kotak impak. Ada yang tulak ke masjid cari sandal. Ada pulang gitu. Makanya kata ulama, kalau seandainya engkau masuk masjid kehilangan sandal di masjid, kata apa-apa, bersyukur. Yang paling mengerikan adalah sandal kalau sudah sampai ke masjid. Ini bahaya itu. Kenapa masjid tempat mulia? Masih untung remaja masjid. Kalau dia di masjid, Bapak Ibu, apa kerjanya? Jadi ibu-ibu kalau anak-anak tanya, nak kemana nak? Ke masjid. Alhamdulillah. Dikata anak ke masjid kada boleh. Ngapa ke masjid? Ke masjid taruh sekali bakalahi kau tuh bakalahi. Wah, bakalahi anak-anak dikalahi. Coba bayangkan anak-anak kalau ke masjid kerjanya apa? Nih kayak tadi salawatan. Yuk kita salawatan. Lagunya bisa gendang? Mana gendang tadi? Ambil gendangnya dulu. Bu, bisa gendang? Lagunya Buih Jadi Permadani. Coba gendang. Bisa? Buih Jadi Permadani? Bisa, ikuti saja. Gendang dulu. Berapa uteng gendangnya? 3 uteng, 4 uteng. Sonyanyi ambil. Kita bergandangan dulu. Pinang ngantuk. Ngantuk kita ambilan. Dan ya bass boleh juga senyanya. Yuk.
Buih jadi permadani. Bisa? Yuk. Sama-sama Bu ya. Ya Pak. An-Nabi sallu alaihi. Bisa? Oke, 1 2 3. An-Nabi sallu alaihi. An-Nabi sallu alaihi. Salawatullah alaihi. Salawatullah alaihi. Wa yanalul barakat kullu man sallu alaihi. Kullu man sallu alaihi. An-Nabi sallu alaihi. Kuat-kuat saja. Tuh. Ini kelaparan. Begendang tuh kuat-kuat sih. Kelaparan. Kelaparan kah? Bisa gendang lagi sekali? Baik, yuk. Semangat. An-Nabi sallu alaihi. Salawatullah alaihi. Salawatullah alaihi. Wa yanalul barakat kullu man sallu alaihi. Kullu man sallu alaihi. Oh, mungkinkah diri ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai. Juga mustahil bagiku menggapai ridho ilahi tanpamu Nabi. Engkau panutan kami ya Muhammad Rasulullah ya Habibi. Sungguh beruntungnya menjadi umatmu. Pada semangat belum mendengar gendangnya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat pengendang kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini juga terima kasih kepada youtuber kita ini, ada Firham, Bapak Tampan. Youtuber kita Pak, asbab beliau juga dakwah kita sampai kemana-mana. Makanya ulun agak terkenal sedikit. Masya Allah. Jadi masjid, Bapak Ibu, tempat mulia, tempat barakah. Ini anak-anak kalau remaja masjid tinggalnya di masjid, gawiannya salawatan. Coba yang di luar masjid, Masya Allah. Ini Kapolres bingung nih. Banyak yang mabuk-mabukan ya Pak. Ulun ceramah di lapas penjara itu Pak, rata-rata anak remaja ini banyak. Karena ulun ngisi juga di lapas penjara. Itu tanyai kadang-kadang murid ulun, ngapa kau masuk sini? Biasa Pak. Biasa apa? Anu Pak. Anu apa? Narkoba. Ngerinya. Minum-minuman. Kalau orang sudah sadar, ingat lagu Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Kompak lah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ada aja. Minuman keras. Oh, mantap.
apapun namamu, tak akan ku minum lagi, tak akan ku sentuh lagi walau seteguk minuman keras. Apapun namamu, tak akan ku sentuh lagi, tak akan ku lihat lagi walau secangkir. Maka orang kada mau lagi minum keras tua ini, kada lagi zamannya. Nah, tidak ada zaman lagi minum-minuman itu, rugi. Masjid tempat mulia, maka semua orang boleh ke masjid. Orang Banjar boleh tidak ke masjid, Pak? Boleh. Ada yang melarang? Awas kalau melarang kami ke masjid lah, awas toh kan, saya orang Banjar. Orang Padang boleh ke masjid? Boleh. Orang Jawa? Ento, aku pokoknya nang masjid iki wis gua gawean kok larang kene, awas kowe iki. Ah, saya orang Jawa. Semua boleh ke masjid. Baju habang boleh enggak? Baju habang boleh ke masjid? Boleh. Baju hijau? Boleh. Baju kuning? Boleh. Ini 2024 Pak. Ini banyak nanti 2024 nih. Ulun sudah beberapa orang nyatar tuh nih. Pokoknya baju habang boleh ke masjid, baju hijau oke, baju putih silakan, ya kan? Kenapa? Boleh karena tempatnya mulia. Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana mengundang orang untuk banyak-banyak datang ke masjid. Ya Pak, jangan larang. Kita undang orang untuk ke masjid banyak, rame-rame. Caranya kayak Pak? Tahu caranya? Pertama, sebagai kaum masjid atau petugas masjid, pertama untuk masjid kita ramai, siapkan satu muazzin yang suaranya bagus. Nah, kami punya Pak di Masjid Talimul Huda, ada Pak Firhan. Wah, ini suaranya bagus Pak, kalau udah promosi. Luar biasa. Ini suara azan. Azan itu kalau bagus suaranya, orang tanya, masjid mana tuh yang azan tuh? Wih, masjid apa nama lihat yang mana orangnya? Agak penasaran. Nah, ini baru dapat jodoh nih, sama mau deh. Promosi. Iya kan? Ada azan Indosiar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Indosiar. Oh, padahal kan deh. Makanya hari ini yang paling banyak azan itu di mana-mana itu cuma saat merah yang paling banyak azan tuh. Firhan gak ada termasuk saat, betul? Percaya enggak? Coba lihat di TV itu maghrib, apa tulisannya? Saat azan maghrib. Saat yang azan subuh, saat azan subuh. Nah, saatnya yang azan. Kan ada Firhan azan subuh, ada. Pasti tulisannya saat azan maghrib. Jadi saatnya yang azan, Mbak. Saat ke saat, saat ke saat, ternyata saatnya. Muazzin dipelihara, dijaga. Cari muazzin yang bagus suaranya. Lalu apalagi yang kedua? Yang kita cari adalah imam yang bagus. Ini perlu. Ini ada imam kadang-kadang bacaannya entah kayak apa-apa. Ada Pak imam bertunjuk-tunjulan makmum sama imam nih tadi. Ada tunjuk-tunjulan. Ada satu anak muda jadi imam. Yalah jah, malam ini jah kita tarawih jah karena imam tidak datang, imam garing. Yang biasa jadi pengganti juga garing. Malam tarawih nih, hendak sembahyang tarawih. Karena kada ada jam, maka malam ini kita tarawih libur. Kada ada imamnya Pak, punya anggaringan. Ada yang serak suara lah, ada yang minik kepala lah, macam-macam. Mendengar libur tuh ada anak muda satu, Pak, saya aja Pak yang jadi imam. Ya anak muda nih tadi. Ya, Pak Lurah. Ah, kau mau jadi imam? Iya, saya siap. Beri sini. Kita kuning. Maka baju tuh tulisannya di belakang harimau liar. Ah, bajunya pakai baju harimau. Anak muda biasa. Salawar jin, Pak. Kau baju kayaknya jadi imam. Ya, kalau mau jinnya boleh, saya bisa jadi imam aja. Jadi jika Pak Lurah, gimana saudara-saudara, tuan-tuan, daripada libur kita malam ini tarawih, kita terima ini jadi imam.
terima di jemaah ya, terima. Maka tulisan belakang harimau liar. Jadi waktu jadi imam, nang makmum baca harimau liar di belakang harimau liar. Allahu Akbar. Imam tadi jangan makmum belakang harap juga. Imam anak muda ini aja, anak muda biasa. Makanya sekarang Pak, rata-rata yang jadi imam tuh anak muda. Kalau kita ke Pekanbaru, itu rata-rata setiap masjid itu imamnya anak muda Pak ya. Masya Allah. Jadi kemarin waktu kami pergi ke acara apa semalam ke Pulau Pala ke Sungai Salak, pas kami sembahyang maghrib sebelum ulun ngisi ceramah di daerah Ketempuling, di situ kami sholat maghribnya di situ. Imamnya tua banget. Jadi cekawan ulun ya, hanya ini Ustaz aja aku tetamu lagi imam tua. Biasanya anak muda sunyaan, wah ini aja. Ini aku tamu yang tuha aja. Yang bertuha tuh serius pula, untuk tuha ya. Pakai tasdid ha. Masya Allah. Naik kayak tadi karena tadi baca waladdallin. Amin. Diamnya apanya yang aku baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Subhanallah jadi belakang. Til ya. Til jurang. Kan lailatul qadr lo kok. Yang baca inna anzalnahu fi lailatul. Ya jemaah subhanallah. Til ya jemaah. Ulanginya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Amun tadi til je berarti yang kedua tuh tol ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Subhanallah jadi belakang tol je pulang. Aduh, makmumnya hafal juga, ternyata imamnya salah, tentu subhanallah. Nah, je imam je salah pulang aku aja. Oh, yang ketiga digabungkan aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Gabungkannya sekalian tultel tadi itu. Aduh, bubar jemaah. Masya Allah. Kita sampai jam berapa nih? Sampai selesai. Berarti yang selesai 5 menit lagi. Jadi sembahyang itu Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu juga harus dipelajari bujur. Jadi imam itu satu bacaannya harus bagus. Yang kedua, imam itu harus paham dengan jemaah. Jangan mentang-mentang hafal Quran. Amun Al-Huda wajar lah ya karena dia ke masjid kabupaten. Ini sudah jamaah tuha-tuha bacaan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jemaah umai Yasin. Berapa 83 ayatnya. Umai berdiri tarawih minik dah kepala tu. Wal Qur'anil Hakim. Nanggelitan. Ya bila lagi ampeh, bila lagi imam dia ampeh. Aduh, hai. Tu imam kada paham awan jemaah. Namun kada paham jemaah kasihan. Ada pulang imam yang terlalu ancam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kemudian kan nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ancapnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal Allahu Akbar. Makmum bingung. Jadi imamnya jadi makmum nak tua-tua. Bila aku rukuk kita sujud. Belum lagi rukuk kalau sudah sujud. Allahu Akbar. Kejadian tuh. Amun kada paham imam awan makmum kacau jemaah.
Makanya memilih imam, memilih muazzin harus kita pilih agar sholat kita sempurna dan jemaah banyak. Lanjut. Ini baru masjid. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lalu kemudian kenapa Rasulullah SAW itu pada saat dia Mi'raj terbang itu Pak tidak hancur badannya? Tidak hancur badannya. Ustaz, kenapa tidak hancur badannya? Tidak rusak, tidak terbang Nabi itu. Coba kita naik Honda. Coba naik Honda Pak. Coba. Kalau naik Honda, kecepatan kita 100 km per jam, laju kita main Honda nih, kira-kira topi terbang enggak? Terbang. Selendang terbang enggak? Terbang. Bisa tak pacol, bejo melaju banget. Baju tak pacol. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah, jilbabnya gana-gana Pak. Oh, kanal ibu jilbabnya. Oh, lagi no, Honda di depan ulun. Kadang-kadang ulun melihat lagi jalan, cus kayak Superman, jilbab saking besarnya, nah terbang jilbab. Ada Honda ngebuat ibu-ibu nih, ulun bingung mana jalan. Kadang kelihatan lagi. Begitu cepatnya Nabi itu Pak aman. Karena apa? Allah sudah janjikan di ayat itu. Alladzi barakna haulah. Kami berikan keberkahan sekelilingnya. Kalau sudah keberkahan didapat, maka dimudahkan semua urusan Rasulullah SAW. Kita pun hidup kalau ada berkah nyaman. Betul? Kalau kita makan doanya, Allahumma barik lana. Ya Allah berikan keberkahan. Bulan ini bulan Rajab. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Minta berkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan berkah. Maka orang ingin cari berkah ini Bapak Ibu ngalih. Kadang-kadang maaf, ulun bekas minum bila ceramah tuh ulun kan ini ada kayak ada banyu tumben ya. Bisa teh telur. Ini ada ide pulang, kasihannya dari tadi kehausan. Minum haulu. Cari-cari berkah banyu. Kadang bekas ulun nih banyak ibu-ibu Ustaz, jangan dihabiskan ya, jangan baiknya. Jangan dihabiskan Ustaz. Emangnya untuk apa Bu? Kami ambil berkahnya, jangan. Berkahnya diambil orang. Tapi yang bekas preman, orangnya berpatato, orang kan yang beli bekas minumnya. Ada kayak mana? Orangnya preman, pemabuk, minum inya, orang kali ini berpadakan bajunya tuh. Tidak mau orang dapat kecipratan, orang ingin cari air barakat. Betul? Begitu barakatnya Pak, inti hidup kita ini kan ingin cari berkah. Duit kita kalau sedikit berkah itu lebih banyak manfaatnya ketimbang banyak tapi kada berkah. Sekarang ulun tanya, Bu, Ibu anak dapat laki tampan kada berkah atau laki nyampe laki buruknya ada banyak mas. Laki buruk tapi berkah. Milih mana? Ayo, milih mana Bu? Laki tampan sugih berkah, awan laki susah tapi berkah. Milih mana? Ayo. Tampan tapi berkah itu milik orang sudah ambil orang dan itu tuh. Dua aja lagi pilihan. Tampan berkah, kada tampan tapi berkah. Pilih mana? Kada tampan tapi berkah. Iya juga kah? Iya juga kah? Iya Pak. Bapak kan sama nih batakon ulun. Bapak cari bini bungas kada berkah, awan bini kada bungas panguler kalau bisa bermasak tapi berkah. Milih mana? Milih mana? Milih mana? Hah? Bingung.
Amun laki tampan kada berkah tuh Pernah dengar film, nonton film yang lakinya tampan, tulak begawi, lalu di kantor dikurati orang? Ada? Pernah nonton film itu? Lalu kemudian dia pun selingkuh sama wanita itu, bininya disakitinya. Lalu kemudian dia berjalan berdua, ditangkap oleh bininya. Abang sama siapa? Ini sama kawan. Kawan abang, kok kawan gandengan? Ya, cuman kawan. Abang milih dia apa aku? Wah, coba kalian nonton itu. Coba itu. Kata abangnya, ya aku udah tahu. Kamu perempuan siapa? Memang perempuan tidak tahu diri. Dipukul, ditahan oleh lakinya. Jangan kau pukul. Ini calon istriku. Jangan. Pernah nonton film itu? Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Tiada ada yang dapat kulakukan tanpamu. Hanya bisa kukatakan apa yang ku rasa. Aduh, ya Allah, ya Rahman. Tuh, laki tampan kada berkah. Tapi kalau Pak polisi kita ini tampan berkah. Masya Allah. Ini yang payah. Makanya dia pun nangka ini ambil orang sudah ada ampunnya, kada ingat lagi. Diingat lagi diambil orang. Maksa bilang, ya Ustaz aja marah kada tampan, marah bangun goreng jam 9, marahnya kada begawi, marahnya beliuran, marahnya goreng mangaruh, yang penting barakah. Aduh, siangnya. Tuh, hidup berkah. Anak sedikit tapi berkah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustaz, anakku cuma 1, tapi anakku hafiz Quran, Masya Allah. Aku hebat, banyak anakku. Bakalahi terus katanya. Ngalihnya hidup, namun bakalahi terus. Jadi kita ambil hidup ini barakah. Lanjut. Masih ngantuk Pak? Ustaznya. Baik, satu lagi. Perjalanannya hanya sampai Linuriyahu. Lanjut. Lalu kemudian Rasulullah SAW di saat terbang tadi kan tidak ada masalah karena Allah Subhanahu Wa Taala berikan berkah. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan bahwa Nabi itu dimi'rajkan ke langit. Kenapa harus ke langit? Kenapa harus ke langit? Kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi dinaikkan ke langit. Allah ingin tunjukkan kepada Nabi, ini loh kekuasaanku, kata Allah. Kutempatkan engkau naik demi langit agar engkau melihat bagaimana isi langit, bagaimana surga, bagaimana neraka. Mengapa Nabi Muhammad yang mendapatkan hadiah ini? Karena Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dicoba dan diuji dari beliau kecil lagi. Orang-orang yang dicintainya, orang-orang dikasihnya meninggal dunia. Bayangkan, dulu mungkin kita pernah nyanyi lagu ini. 2 bulan dalam kandungan, siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Ayahnya, orang dicintainya. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun ia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Berdua kan? Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Tiada ayah bunda di sana, ia sabar menghadapinya.
Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda berada? Wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda berada? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. Masya Allah. Kan sadihnya? Sadih tak, Bu? Sadih. Besar beliau sedikit, dipelihara kakeknya, kemudian kakeknya juga meninggal dunia. Dipelihara kakek, kemudian tidak lama kakeknya pula meninggal dunia, dipelihara pamannya. Pamannya tidak lama meninggal lagi, dipelihara oleh istrinya bernama Khadijah. Nah, inilah jemaah dirahmatilah peristiwa yang terjadi pada diri Nabi. Sedih, maka kesedihan inilah yang mengakibatkan Nabi mendapatkan hadiah untuk Isra dan Mi'raj. Apa yang diambil oleh Allah berikan kepada Rasulullah, yaitu perintah as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salatlah kamu, karena salat tiang agama. Kalau kamu tidak salat, maka kau runtuhkan agama. Kalau kau tegakkan salat, kau tegakkan agama. Ini hukum pada kita. Makanya Bapak Ibu perhatikan, setiap hari kita ini hidup cuma menunggu dua. Cuman dua yang kita tunggu, Pak. Hidup ini sebagai seorang mukmin, dua yang kita tunggu. Satu, yang kita tunggu dalam hidup adalah waktu sholat. Itu aja. Bayangkan kita guring semalaman, kita tunggu ya Pak. Bangun sembahyang subuh. Subuh kita tunggu semalaman, kita guring Pak. Bangun sembahyang subuh. Subuh bangun, habis itu kita sarapan, makan pagi, kemudian menyiapkan semua, nyuci baju, kita tunggu apa? Sholat zuhur. Habis zuhur kita tidur sebentar di waktu zuhur, kemudian melanjutkan pekerjaan yang kita tunggu waktu asar. Asar kemudian kita main badminton, olahraga, buka-buka macam-macam yang kita tunggu. Makanya orang-orang ada di Tembelaan ini pasar wadai. Pasar wadai itu Pak sengaja dibuat oleh pemerintah untuk orang sengaja menunggu waktu maghrib, waktu berbuka puasa. Dan hebatnya, habis kita buka puasa malam, kemudian sholat maghrib berjamaah, kemudian baca Quran, lalu kita zikir, yang kita tunggu waktu isya. Itu tiap hari Pak, kada boleh putus. Barang siapa yang tidak sholat satu kali saja ditinggalkan, hukuman baginya 80 tahun neraka. Ayo, hitung berapa kali kalian sembahyang? 80 Pak. Makanya bayangkan, namun kita banyak berhutang sembahyang, berapa kali kita harus membayar hutang sholat kita. Ma'udzubillah, semana-udzubillah. Yang kedua yang kita tunggu adalah waktu kematian. Waktu mati Pak, itu ditunggu. Semua orang akan mengalami. Belum tanya, artis mati dah Bu? Mati Pak. Siapa? Nike Ardilla. Nike Ardilla itu Pak mati umur 19 tahun. Mati, ulun suah nonton Nike Ardilla Pak. Bungas memang orangnya. Waktu ulun kuliah di Jogja, waktu itu Nike Ardilla itu suah show ke Jogja. Waktu itu bersama Club Project, banyak kayak artis tuh. Ulun malah cari-cari Nike Ardilla adalah mana Nike Ardilla. Kali dia nyanyi lagunya, sepenuh jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Nah ini lagu Nike Ardilla Bairi. Maka kalau lihat rambutnya handap saja, bah dasar bungas. Mendengarnya meninggal sadih ulun. Ada lagi artis yang meninggal, yang nyanyi lagu apa itu? Yang gak ingat pulang. Si Alda. Alda meninggal nggak?
meninggal Pak, umur 23 tahun anunya. Karena apa? Dosisnya Pak habis. Makanya pada saat meninggal ini kejadian yang fakta. Rasulullah juga ditinggal oleh istrinya, tapi Rasulullah masih sempat mengucapkan kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabar Nabi. Tapi ada orang yang meninggal lakinya karena sabar, sambil mengguyang-guyang ranjang lakinya. Lakinya meninggal tuh narik-narik baju. Abang, ngapa bang kau ancamnya bule? Ya Allah, kami ya Allah, ya abang, kita nak menikahkan anak kita bahkan minggu depan bang. Kenapa kau ancam banget bule bang? Aduh, laki-laki dijuhut-juhut lakinya nah. Lakinya kan dibagian lagi bang, kasih bang, kayaknya bang orang aruhan bang aku sarungan bang, supaya aku menerima amplop sarungan bang, aku banyaknya abang kali ada bang. Aduh, abangnya mati. Astagfirullah. Pada bolehkah menangis? Boleh Pak, cuma tidak boleh meratap. Pada ada Pak orang tuh laki meninggalnya ketawa, adakah? Adakah di sini? Bu, kenapa suami ibu meninggal? Kapan suami? Lakiku Pak meninggal, alhamdulillah. Ini sudah tadi jam siang, jangan tahu lagi meninggal ya, ketawa. Ada kan angka itu? Ada kamu laki meninggal ketawa? Aneh pulang. Apa curiga orang lu laki simpanan pulang ini diisi. Nah Bapak Ibu jemaah rahmatullah, kematian itu pasti. Karena itu jaga diri kita dan siapkan amal kita untuk nanti kita siap-siap di yaumil qiyamah untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kebenaran semata-mata dari Allah, kekhilafan karena ketaifan. Jalan-jalan ke Sungai Nibung, jalan-jalan ke Sungai Nibung. Jangan lupa. Ulangi, jalan-jalan ke Sungai Nibung, singgah sebentar di Pekan Kamis. Inginnya jauhnya aja, itu jauh bang meliling. Sungai Nibung untuk Pulau Palas, Pekan Kamis kau pasti jauh banget. Anak kata bilang maksud hati kaji nak disambung, apa daya waktu dah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, mohon ridho. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.